Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 21, demikianlah dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan peringatan keras bagi kita semua yang percaya kepadanya, di mana pengakuan lisan atau iman yang diucapkan tanpa disertai tindakan nyata atau ketaatan adalah kekosongan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Yesus menyinggung sekelompok orang yang memiliki pengakuan yang sangat religius, yang sangat rohani. Tuhan, Tuhan. Seruan ini menunjukkan pengakuan formal atas otoritas dan ketuhanan Yesus. Mereka mungkin rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan melakukan hal-hal yang besar demi nama Tuhan, seperti yang disebutkan pada ayat 22. Namun, Yesus menyatakan bahwa seruan itu saja tidak cukup untuk jaminan kerajaan sorga. Mengapa? Karena kekristenan sejati bukan hanya tentang kata-kata, bukan hanya tentang gelar atau aktivitas keagamaan yang tampak dari luar, tetapi tentang keadaan hati dan kualitas ketaatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kunci untuk masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak. Apa kehendak Bapa? Yang pertama adalah kehendak keselamatan. Yang pertama dan utama adalah percaya kepada Yesus Kristus yang diutusnya. Maka keselamatan adalah anugerah melalui iman. Yang kedua adalah karakter, kehendak karakter. Setelah percaya, kehendak Bapa tercermin dalam hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini adalah hidup yang mempraktekkan kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kebenaran yang diajarkan dalam seluruh firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inti dari firman Tuhan hari ini yaitu adalah ketaatan pada kehendak Bapa menjadi bukti otentik dari pengakuan Tuhan, Tuhan. Iman yang sejati pasti menghasilkan buah dari perbuatan baik. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita selidiki kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dengan tindakan nyata atau hanya dengan kata-kata?
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami agar kami beriman dengan kehidupan yang nyata mencerminkan kehendak-Mu. Bukan hanya kata-kata Tuhan, Tuhan, tapi bagaimana kami menyatakan iman kami dalam setiap praktik hidup kami. Sertai kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, dalam menjalani kehidupan kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah setiap kehidupan kami di tengah-tengah rumah tangga dan di tengah-tengah lingkungan kami tinggal. Biarlah kami menjadi berkat. Dan juga setiap orang percaya yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami Tuhan Yesus memberkati. Oras.